Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kembali Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita sekalian, dan tiada bosan kita untuk mensyukurinya atas semua nikmat-nikmatnya yang dengannya kita masih bisa melakukan banyak kebaikan. Di antaranya adalah kehadiran kita di tempat ini untuk bersama-sama duduk dalam satu majelis dengan tujuan untuk mempelajari sejarah kehidupan Nabi kita Muhammad SAW sebagai panutan, sebagai uswah kita, dan semoga kita sekalian dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama beliau kelak di surganya. Kita memasuki pada pembahasan yang ketujuh dalam kitab ini tentang kisah Bahira. Ada yang mengatakan Bukhairah, pendeta Nasrani yang menyatakan tentang kenabian Nabi Muhammad SAW saat beliau SAW diajak oleh pamannya pergi ke negeri Sam untuk berdagang. Jadi disebutkan di dalam kitab sirah bahwasanya Rasulullah SAW tatkala berusia 12 tahun beliau diajak oleh pamannya yaitu Abu Thalib berdagang bersama sesepuh-sesepuh Quraisy ke negeri Sam yang sekarang wilayahnya adalah Palestina, kemudian Yordan, Syria dan Lebanon, dulu disebut Sam. Beliau SAW diajak oleh pamannya Abu Thalib, ya, karena bentuk kasih sayang paman kepada ponakannya ini, sebagaimana telah kita ketahui dari sejarah kehidupan beliau hidup bersama pamannya, bahwasanya si paman ini sungguh sangat menyayangi beliau, mencintai beliau melebihi dari cintanya kepada anak-anaknya sendiri. Di antara hal yang menunjukkan akan hal itu adalah ketika beliau pergi ke Sam, di antaranya ini ya, pergi ke Sam, yang diajak bukan anaknya tapi si keponakannya ini. Sampailah kemudian rombongan dagang ini di tempatnya Bukhairah, daerahnya Bahira atau Bukhairah. Kemudian mereka singgah di sana, istirahat di sana. Dan selama orang-orang ini datang pergi ke negeri Sam itu, ketika mampir ke sana itu tidak pernah sama sekali Bukhairah ini ambil peduli, perhatian. Tapi waktu itu ketika mereka menambatkan kendaraannya istirahat di sana, Bahira ini datang. Ya, Bahira ini datang menemui mereka. Kemudian Bahira ini memegang dengan tangannya memegang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengatakan, hada Sayyidul Alamin. Inilah penghulunya alam. Hada Rasul Rabbil Alamin. Inilah utusan Allah Rabb semesta alam. Ya ba'athuhu Allahu rahmatan lil alamin. Yang Allah Subhanahu wa taala akan mengutusnya sebagai rahmat bagi seluruh alam. Ini yang dikatakan Bahira ketika memegang Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya waktu itu usianya 13 tahun atau 12 tahun. Ya. Maka
Berkatalah sesepuh Quraisy ini kepada Bukhairah, dari mana engkau tahu kalau ini seperti yang kau katakan? Bahwasanya ini adalah Nabi yang akan diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk semesta alam ini. Maka Bukhairah menjawab, sesungguhnya ketika kalian tadi meninggalkan Aqabah, daerah Aqabah, tidak ada satu batu dan tidak ada satu pohon kecuali bersujud kepadanya. Dan tidaklah semua itu, batu dan pohon itu bersujud kecuali kepada Nabi, ya, kecuali bersujud kepada seorang Nabi. Dan sesungguhnya aku mengetahui juga dengan tanda kenabiannya, khotam. Jadi Nabi SAW itu mempunyai tanda di belakang ini, antara pundaknya ini, itu seperti apel atau telur puyuh gitu. Itu khotam namanya, khotamul anbiya, cincin kenabian yang beliau sebagai penutup para nabi. Ikat sudah ikat. Itu diantara tanda-tanda yang disebutkan oleh Bukhairah. Ya, selain tadi ada batu-batu dan pohon-pohon yang dilewati Rasulullah SAW, mereka bersujud kepada Nabi. Yang dikatakan oleh Bukhairah, tidaklah semua itu, ya, batu dan pohon itu bersujud kecuali kepada seorang Nabi. Ternyata Bukhairah ini sudah mengamati jauh-jauh. Sebenarnya orang-orang waktu itu yang mengenal tanda-tanda kenabian ini sudah mengamati. Bahkan mereka tahu bulan ini akan lewat sini. Diamati perjalanan mereka keluar. Di antaranya awan yang selalu menaungi begitu. Itu kata Bukhairah ketika ditanya oleh sesepuh-sesepuh dari Quraisy ini, dari mana kau tahu tentang anak ini akan menjadi nabi? Maka itu jawaban Bukhairah. Jadi selain batu-batu itu juga apa? Tadi itu adanya khotam pada tubuh Nabi. Dan itu yang juga pernah dilakukan oleh Salman Al-Farisi. Ketika mereka sampai di Madinah kemudian mengelilingi Nabi, Nabi tahu dibuka. Baru dia tambah yakin kalau itu Nabi. Karena tanda-tanda itu sudah dia ketahui dari belajar kepada pendeta-pendeta Nasrani. Yang berganti satu meninggal, diwasiatkan agar nanti kamu tinggal sama pendeta ini, tinggal sana. Sampai ke Pirik nunggu di Madinah. Karena dikasih tahu bahwasanya Nabi itu akan muncul di daerah yang banyak kurmanya. Sampai diwangi tadi apa? Jangan untuk memetik kurma dan sebagainya, sampai naik ke atas ketika orang-orang teriak, "Oh, Nabi telah datang," dia ikut turun. Perhatikan. Karena memang itu yang dituju. Jadi Nabi SAW mempunyai khotam, dan itu juga disebutkan misalnya dalam kitab Sama'ilun Nabi, ya, tulisan Imam At-Tirmidzi, ya, hadis-hadis yang terkait dengan khotam itu. Kemudian setelah itu Bukhairah ini membuat hidangan, lalu dibawakan kepada rombongan ini. Namun Nabi SAW masih di antara onta-ontanya yang terlambat, tidak ikut ngasuh di bawah pohon. Lalu kata Bukhairah ini, tolong itu utus orang untuk memanggil dia. Nah, akhirnya utusan ini datang memanggil Nabi SAW agar bergabung dengan mereka-mereka ini, orang-orang tua ini. Nah, kemudian setelah itu, karena mereka telah mendahului mengambil posisi yang adem gitu, Nabi SAW kemudian ya asal duduk aja, mengambil posisi duduk. Ternyata pohon itu menaungi Nabi. Bayangan pohon itu kemudian menaungi Nabi. Lalu kata Bukhairah, coba lihat itu. Jadi kata Bukhairah, coba lihat itu, perhatikan itu. Kepada bayangan pohon itu. Tidaklah dia condong kecuali kepadanya. Maka sebagaimana dikatakan Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu an, ketika si rahib ini berkumpul dengan mereka itu dan mengingatkan agar membawa Nabi SAW pergi, ya, kembali, jangan diteruskan perjalanan ke Romawi yang waktu itu menguasai Sam, ya, menguasai Sam. Karena sesungguhnya orang-orang Romawi, orang-orang Nasrani, ya, orang-orang Romawi agamanya Nasrani, itu mereka
melihat, mengetahui tentang sifat-sifat kenabian ini. Mereka sudah tahu. Khawatirnya nanti kalau mereka itu tahu, mereka akan membunuhnya. Maka itu dinasihatkan kepada rombongan ini, terutama kepada pamannya, agar membawa pulang saja ini anak ini. Khawatirnya nanti orang-orang Romawi, orang-orang Nasrani itu tahu. Ya, dan mereka tidak suka, ya, tidak suka kemudian membunuh Nabi SAW. Karena sifat-sifat kenabian ini sudah disebutkan di dalam kitab-kitab mereka. Jadi mereka tahu betul, bahkan dalam Al-Quran menyebutkan tentang sifat-sifat Nabi ini lebih mereka ketahui daripada sifat-sifat anaknya sendiri. Artinya saking tahunya gitu, saking tahunya. Orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi itu tahu ciri-ciri dan sifat-sifat Nabi yang akan diutus. Jadi ketahui. Nah, khawatirnya kalau mereka tahu dan gak suka kan nanti dibunuhnya. Itu yang dinasihatkan oleh Bukhairah kepada rombongan itu, terutama pamannya. Kemudian ketika dia menoleh, tiba-tiba datang 7 orang yang datang dari Romawi. Ke-7 orang ini datang dari Romawi. Kemudian Bukhairah ini menemui mereka. Dan dia bertanya, kenapa engkau datang? Artinya, apa yang membuatmu datang kemari? Mereka menjawab, kami datang karena sesungguhnya Nabi yang ditunggu-tunggu itu datang di bulan ini. Sampai tahu begitu. Karena menurut perkiraan, hitung-hitungan, pengetahuan mereka, Nabi itu datang bulan ini. Dan semua jalan-jalan itu sudah dicari-cari sama orang-orang. Dan kami mendapatkan kabar bahwasanya Nabi itu akan melewati daerahmu ini. Makanya kami datang ke sini. Kata mereka. Lalu Bukhairah mengatakan, bagaimana pendapat kalian? Jika Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan suatu perkara, menginginkan suatu perkara terjadi, adakah yang mampu untuk menolaknya? Adakah satu manusia pun yang mampu menolaknya? Maka mereka mengatakan tidak ada. Maka Bukhairah mengatakan, karena itu bayatlah kepadanya, gitu, kepada Nabi SAW. Lalu dia berkata, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan petunjuk kepada kalian. Siapakah di antaranya menjadi walinya? Maka mereka mengatakan Abu Thalib. Dan mereka kemudian terus-menerus menasihatkan kepada Abu Thalib agar membawa pulang Nabi Muhammad SAW waktu itu. Itu yang diriwayatkan oleh Abu Musa Al-Asy'ari, yang disebutkan oleh Imam Tirmidzi, yang dikeluarkan Imam Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Albani. Kemudian Bapak-bapak, Ibu-ibu dan saudara sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang kita bisa dapatkan dari kisah ini? Maka yang pertama adalah di dalam kisah ini Pendeta Bukhairah, dan kisah ini Pendeta Bukhairah adalah sebuah dalil, sebuah bukti bahwasanya orang-orang ahli kitab, orang-orang Nasrani, orang Yahudi itu mengetahui tentang sifat-sifat kenabian pada diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka mengetahui sifat-sifat Rasul Nabi yang akan diutus di akhir zaman. Tadi sampai mereka tahu Nabi mau lewat sini loh, belum diutus itu sudah tahu. Nah, bulan ini loh. Dan sesungguhnya mereka mengingkari, kemudian menentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sesudah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini diutus, atau itu bukan karena mereka nggak tahu. Ya, kan orang yang nggak tahu itu cenderung memusuhi kan gitu. Orang yang nggak tahu itu cenderung memusuhi. Tapi tidak semua orang yang tahu itu tidak memusuhi. Buktinya ini. Jadi mereka tahu betul detail tentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
Tapi mereka itu mengingkari. Bahkan memerangi Nabi SAW, berubah menghalangi Nabi SAW. Bukan karena mereka tidak tahu, tapi justru mereka itu karena tahu. Ya. Dan di lapangan kita ngerasakan seperti itu. Jangankan kan kita, Nabi itu diketahui, Nabi ini bener gitu sih, sampai bener. Itu ya jadi ditolak, bahkan dimusuhi, dikata-katai. Nah apalagi kita, ya mungkin apa ya, bukan seperti jauh, bukan seperti Nabi gitu. Apa yang kita sampaikan, apa yang kita bawakan, apa yang kita lakukan, itu ada orang-orang yang tahu kalau ini benar, gak mengingkari, benar kan? Ngono ya. Waktu di desa gitu juga kan, bener sih sampai-sampai ini bener, tapi ya jangan tapi ini gitu. Jadi intinya adalah tidak semua orang yang tahu itu menerima, tidak semua orang yang tahu itu tidak memusuhi atau menolak. Banyak orang yang tahu kalau sholat itu perintah wajib bagi orang Islam, tapi juga banyak yang ya mengingkari itu. Banyak orang yang tahu tentang kebenaran, minum khamr itu nggak baik, gini-gini. Tapi yo, iya. Engko ono sing ngandani yo dimusuhi. Nah, itu. Padahal ya tahu dia. Gitu. Kok idanya ngono ya ngono ning aja ngono. Dan itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, walamma ja'ahum kitabun min indillahi musaddiqan lima ma'hum. Walamma ja'ahum, dan tatkala datang kepada mereka kitabun min indillahi, kitab Al-Qur'an yang datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Musaddiqan lima ma'hum, yang membenarkan apa yang ada pada mereka berupa kitab-kitab yang mereka miliki, kitab Taurat, Injil gitu. Wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru. Yang mana mereka itu sebelumnya mereka memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kedatangan nabi yang akan diutus itu, ya, dapat menolong mereka untuk mengalahkan alladzina kafaru, untuk mengalahkan orang-orang kafir, mengalahkan orang-orang musyrik, Mekah dan sebagainya, itu kafir, dianggap kafir. Falamma ja'ahum, maka tatkala datang kepada mereka ma'arofu, apa yang mereka ketahui, ya, mereka tahu tentang ciri-ciri Nabi ini. Nabi datang, ini Nabi membawa Al-Quran, datang dengan Al-Qurannya, dengan kitab sucinya. Tatkala telah datang apa yang mereka tunggu-tunggu, mereka mohon-mohonkan agar bisa menangkan orang dari orang-orang kafir, gitu. Tatkala datang ini, apa yang telah mereka ketahui itu kafaru, mereka mengingkari, kafaru bihi, mereka mengingkari dengannya. Fala'natullahi 'alal kafirin, maka laknat Allah atas orang-orang kafir. Ya. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran pertama. Pelajaran kedua tentang kisah Bakhira ini, yang mana pengetahuan tentang sifat-sifat kenabian itu bersifat tertulis, ada dalam kitab-kitab mereka. Sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi Isa yang diabadikan dalam Al-Quran. Ya. Sesungguhnya aku akan memberikan peringatan, akan mengabarkan akan datangnya seorang Nabi yang bernama Ahmad, namanya pun. Atau dengan ayat yang barusan kita baca ini, mereka menunggu-nunggu tentang kedatangan Nabi, memohon tentang kedatangan Nabi itu agar bisa memenangkan dengan orang-orang kafir. Dari kisah tentang Bakhira yang memberikan kesaksian tentang kenabian Muhammad itu tertulis di dalam kitab-kitab ahli kitab. Bahkan juga diketahui, yang menjadi pengetahuan yang disampaikan oleh ulama-ulama mereka, para alim di antara mereka, tentang kebenaran akan datangnya Nabi Muhammad SAW dengan kenabiannya, tentang kenabian Nabi Muhammad SAW ini.
Dan juga Bukhairah juga menjelaskan, atau alim-alim mereka menjelaskan juga kesaksiannya bahwasanya orang-orang Nasrani atau ahli kitab itu akan memusuhi. Mereka akan memusuhi Nabi SAW. Makanya Bukhairah ini kan memberikan masukan kepada rombongan, kepada pamannya Nabi ini. Wis bawa pulang. Karena khawatirnya nanti akan dibunuh. Sudah tahu juga mereka bahwasanya orang-orang ahli kitab itu akan memusuhi Nabi ini. Tahu tentang ciri-ciri dan sifat-sifat Nabi ini, tahu pula orang-orang mereka akan menolaknya dan akan berusaha untuk membunuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, akan memusuhi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran. Maka kita katakan ini loh, ulama-ulama atau Bukhairah, ini loh Bukhairah, pendeta kalian, pendeta Nasrani, yang mengatakan Nabi itu akan datang, yang mengakui Muhammad sebelum diutus masih kecil itu sudah tahu ini loh Nabi Muhammad. Kenapa kalian menolak? Sebagian mereka mengatakan bahwasanya apa yang dibawa Nabi Muhammad SAW, Nabi itu bisa Nabi itu yang ummi, yang nggak bisa menulis itu. Kemudian Al-Quran dikatakan itu adalah jiplakan hasil dari pertemuannya Nabi Muhammad dengan Bukhairah. Ada yang mengatakan begitu. Jadi Muhammad itu bukan Nabi. Al-Quran itu bukan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, dikatakan begitu. Tapi hasil dari pertemuannya dengan Bukhairah. Kira-kira mungkin ketemu sekali, masih kecil, lalu bisa menghasilkan sebuah kitab seperti Al-Quran ini. Enggak mungkin rasanya. Ya tidak, pasti tidak mungkin. Ketemu sekali, baru sekali, itu pun enggak lama kan gitu. Enggak sampai sehari dauro gitu misalnya. Atau 3 hari dauro, enggak. Bisa menghasilkan suatu karya yang besar seperti Al-Quran. Anak kecil, 13 tahun, 12 tahun. Masih SD, enggak mungkin. Oke, kita katakan bahwasanya pendeta Bukhairah bin Nasrani mengatakan tentang kebenaran Nabi ini seorang Nabi. Ya, kalau kalian percaya kepada Bukhairah, ya, karena menganggap Nabi Muhammad ini jiplak Bukhairah kan, pertemuannya dengan Bukhairah. Sekarang, kalau hasil dari Al-Quran itu hasil dari pertemuannya dengan Bukhairah, artinya didapatkan dari pendeta Nasrani. Kenapa kalian tidak percaya? Ketika Al-Quran mengatakan bahwasanya tentang penyaliban Nabi Isa itu nggak benar, gitu. Tentang Tuhan Trinitas itu nggak benar. Kenapa kok nggak percaya? Gitu. Kalau ini hasil dari Bukhairah Nabi Muhammad ini. Al-Quran menyebutkan, laqad kafara alladziina qalu innallaha wal masiihu ibnu Maryam. Saya ulangi ya, bisa dipahami ya. Ketika Al-Quran ini dikatakan ini adalah bukan wahyu Allah, tapi ini adalah hasil yang didapat Nabi Muhammad SAW ketika bertemu dengan Bukhairah. Berarti ini kan dari Bukhairah kan, karpe ngonoan gitu. Kalau ini dari Bukhairah, kenapa kalian tidak percaya? Ya, kenapa tidak percaya? Ketika Al-Quran mengatakan bahwasanya telah kafir orang-orang yang mengatakan sesungguhnya Allah itu adalah Isa ibnu Maryam. Laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masiihu ibnu Maryam. Maka sungguh telah kafir orang-orang yang mereka berkata sesungguhnya Allah itu dialah Al-Masih ibnu Maryam. Nah. Juga firman Allah yang lainnya, laqad kafaral ladzina qalu innallaha salisu salasah. Sungguh telah kafir orang-orang yang mereka berkata sesungguhnya Allah itu Trinitas. 3 dalam 1, 1 dalam 3. Dalam wujud Allah. Wa ma min ilahin illa ilahu wahid. Maka tidaklah ada sesembahan yang hak disembah kecuali Allah yang Esa.
Jadi itulah bantahan untuk mereka. Ketika mereka mengingkari bahwasanya Al-Quran ini adalah hasil dari pertemuannya dengan Bakhiro. Kalau ini hasil dari Bakhiro, Anda percaya dong mestinya. Ya, karena itu adalah pendeta Nasrani. Ini mengingkari ini bukan dari Allah Subhanahu wa taala, tapi dari Bakhiro yang pendeta Nasrani. Ya, kalau Anda percaya dengan pendeta Bakhiro, nah, percaya juga dengan hasil dari kata-kata yang katakan tuduhkan itu tulisan Muhammad. Di mana Al-Quran menyebutkan telah kafir. Kenapa kalian tidak beriman dan mengikuti Nabi Muhammad? Nah. Bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barangkali itu beberapa pelajaran dari kisah pertemuannya dengan Bakhiro. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita masuk pada perjanjian, ya, perjanjian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah hari depan kita cukupkan dulu karena ini panjang, nanti terputus di jalan. Ya. Selanjutnya mari kita tutup doa dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.